Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me ya Putri. Kembali lagi di channel ya Putri. Di sini aku akan ada konten baru, yaitu This or That Kimia. Nah, This or That Kimia ini jadi berawal dari aku bikin This or That Instagram gitu. Nanti aku lihat hasilnya berapa. Kira-kira orang tuh tahu nggak yang bener yang mana, yang salah yang mana. Terus aku jelasin di video ini. Kalau gitu nggak usah lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, untuk This or That yang pertama ini ada sabun. Jadi sabun itu sebenarnya bersifat asam atau basa sih kayak gitu, dan kebanyakan jawabannya ngomong basa ya, 85% basa, 15% asam. Jadi emang benar sabun itu bersifat basa karena sabun itu dibuat dari basa dicampur sama minyak. Basanya bisa sodium hidroksat atau kalium hidroksida, natrium hidroksida atau kalium hidroksida, potasium hidroksida maksudnya bahasa-bahasanya. Jadi mereka berdua ini bersifat basa, pH-nya itu nanti ada di atas 7. Jadi benar kalau misalnya sabun itu bersifat basa. Oke, next. Larutan yang bisa menghantarkan arus listrik itu disebut larutan elektrolit atau larutan asam basa. Nah, ini gampang banget ya pertanyaannya. Ini mungkin buat kalian yang dulu IPA-nya itu sekolahnya IPA, SMA-nya sekolahnya IPA maksudnya. Kalau misalnya kalian dulu sekolahnya IPA pas SMA, kalian pasti tahu kalau misalnya larutan yang bisa menghantarkan listrik adalah larutan yang bersifat elektrolit. Terus yang kedua, ini ada salah satu alat yang ada di ketiga maksudnya. Ini ada alat yang sering ditemukan di laboratorium kalau kalian penelitian. Ini namanya apa? Jawabannya ada 17 gelas ukur dan 83 tabung reaksi. Jawaban yang benar adalah tabung reaksi. Aku punya nih. Ini adalah tabung reaksi. Ini mudah pecah ini, dan ada juga yang tahan panas dan tahan pecah, namanya itu Pyrex. Nggak tahu Pyrex itu nama atau merek ya. Aku punya ini mereknya dari Iwaki, dan aku nggak pakai karena aku dulu ini beli ini itu buat praktikum biokimia, tapi aku kelupaan terus. Kalau praktikum itu kelupaan bawa, jadi akhirnya dia di sini terus aku pakai buat pajangan. Aku taruh lagi. Terus yang selanjutnya ada HCl. pH-nya itu apa ya? Asam atau basa? HCl itu semua yang depannya H, larutan kimia yang semua depannya H itu berarti dia asam. HCl, H2SO4, terus HPO3 itu bersifat asam karena HCl itu singkatan. Kalau di kimia itu namanya asam klorida, dan dia asam, termasuk asam yang aman tapi asam yang berbahaya juga. Kalau dia asamnya dengan konsentrasi tinggi dia berbahaya, tapi kalau konsentrasi rendah dia aman. Tapi bukan berarti aman terus kita bisa minum atau kita bisa gunakan langsung, tetap harus pakai pelindung. Cuman kalau dibandingin sama H2SO4 dia lebih mild, maksudnya lebih nggak berbahaya daripada H2SO4. H2SO4 itu sangat-sangat berbahaya. Kalau di kimia dia sangat-sangat asam kuat, jadi bisa banget untuk berpotensi membahayakan kita. Misalnya kayak kita kena cipratan sedikit aja kita udah menghasilkan luka bakar yang sangat parah gitu. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan, massa molekuler relatif itu disebut sebagai apa? Massa molekuler relatif itu disebut sebagai MR. Kalau AR itu singkatannya apa ya? Lupa ya. Pokoknya kalau MR itu nomor massa, bukan nomor massa. MR itu kumpulan dari AR. Jadi AR misalnya HCl, ARH ditambah ARCl nanti jadi menghasilkan MrHCl gitu. Kalau misalnya kita mau menghitung secara stokiometris, kayak misalnya mau menghitung beratnya HCl, ini aku contohin berat HCl, terus massa jenisnya, larutan kayak gitu, itu kita pakai MR. Jadi MR juga sangat penting.